Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Putri Mayati Fendi dengan NIM 339 dari jurusan PGSD Universitas Sentara. Siana. Di sini saya menyelesaikan tugas inovasi pembelajaran IPS SD berbasis digital. Untuk kali ini saya akan mewawancarai Ibu mengenai seputaran penggunaan media digital pembelajaran IPS di SD. Sebelumnya saya bisa bicara dengan Ibu siapa dulu? Juaria. Guru kelas 6. Guru kelas 6 di SD 11 Iya dia. Di sini saya langsung saja mulai pertanyaannya Bu. Iya. Dengan pertanyaan yang pertama, apakah Ibu merancang pembelajaran IPS berdasarkan CP dan TP kurikulum Merdeka? Tentu saja, karena memang panduan utama kita tentu CP tadi kan dari kurikulum sekarang kita pakai kurikulum Merdeka. Berarti SD 11 Ramadan menggunakan CP dan TP sesuai dengan kurikulum. Jadi sekarang kan ada pembaruan yang terbaru direvisi beberapa, jadi kami sesuaikan dengan Nah, untuk pertanyaan kedua nih, bagaimana Ibu merencanakan penggunaan media digital dan pembelajaran IPS di sekolah? Kalau penggunaan media, sebenarnya media yang digunakan di sini tidak selalu media digital. Ini kita sesuaikan dengan materi pembelajaran, kemudian kegiatan apa yang akan kita laksanakan bersama siswa di kelas, kemudian tentu kemampuan apa yang ada di sekolah, fasilitas apa yang ada di sekolah, dan tentu kemampuan pribadi ibu menggunakannya alat tersebut. Jadi kalau menggunakannya memang tadi berdasarkan materi, kemudian berdasarkan kegiatannya, PBM-nya kita pakai model pembelajaran apa, metodenya apa, kemudian nanti kegiatan dengan anaknya berbentuk apa seperti itu. Jadi kita sesuaikan semuanya. Ya, jadi kalau memang digital memang kita gunakan juga, tapi tidak di seluruh materi, disesuaikan saja. Disesuaikan saja. Iya. Nah, tadi kan Ibu menggunakan media digital sesuai dengan apa? Nah, saya ingin tanya lagi Bu, media digital apa saja yang biasa Ibu gunakan dan mengapa Ibu memilih media digital tersebut? Kalau untuk di kelas lebih banyak kita pakai yang Infocus itu kan, nah ya. Kemudian kalau Infocus itu kan sebenarnya dari satu sumber, misalnya dari Google segala macam, buat nonton video lebih enak bagi anak. Tapi kalau nanti untuk di rumah memberikan tugas kepada anak, ada beberapa kali kita misalnya pakai Quizzes yang sudah digunakan oleh anak, misalnya seperti itu. Juga anak-anak sekarang juga lebih maju, dia juga sudah tahu yang itu. Sekarang kan ada Cici segala macam, ada ChatGPT, anak-anak sudah mengenali itu juga. Jadi anak-anak sudah menguasai AI ya? Iya, lebih menguasai dia. Oke Ibu, nah pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana Ibu memastikan bahwa sumber digital yang digunakan relevan dan sesuai dengan pembelajaran IPS? Sebelum digunakan tentu harus diperiksa dulu kan, apalagi kalau kita menggunakannya dari yang secara langsung dari Google seperti itu, video atau dari YouTube segala macam, itu harus kita periksa dulu apakah itu sesuai dengan karakter siswa kita, kemudian sesuai dengan materinya. Lagi kadang ada mungkin di sela-sela itu yang terpotong, mungkin kalau kita online kan ada iklannya mungkin yang tidak sesuai seperti itu, karena tidak semuanya kadang kita langsung bisa download gitu. Jadi sebelum kita lihat, kita sajikan kepada anak, memang harus diperiksa dulu, dilihat dulu, tidak langsung besok kita pakai materi ini dicari itu, tidak seperti itu. Memang harus direncanakan terlebih dahulu. Jadi untuk memastikannya Ibu periksa dulu ya Bu, Iya. baru kita Iya, aktifkan siswa. seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana Ibu menerapkan keterampilan 4C dalam membuat modul yang memuat unsur digital? Ya, kalau keterampilan 4C tentu kita harus ada kerjasama anak. Bagaimana, apalagi kalau di sini kita mungkin misalnya pakai Chromebook kan, kalau Chromebook di sekolah kita alhamdulillah bisa satu anak, tapi kadang kalau untuk diskusi mungkin kita jadikan saja satu per kelompok gitu. Jadi mungkin kalau satu per kelompok ada bimbingan mungkin kepada teman-temannya nanti bagi anak yang belum menguasai, karena tidak semua anak di sini punya laptop di rumahnya, mungkin hanya beberapa orang yang kakaknya mungkin SMA atau sudah kuliah. Jadi di sekolah ada Chromebook, kita manfaatkan itu. Kemudian untuk kreativitas anak, kadang kita memang misalnya mencari materi, kita kasih kata kunci saja, silahkan nanti anak yang mencari seperti itu.
Jadi memang 4C itu kita terapkan sebagaimana mungkin yang harusnya. Baik Ibu. Nah di sini tadi Ibu menjelaskan bahwa penggunaan 4C ini meliputi kerjasama dan kreativitas. Nah yang saya tanyakan Ibu, bagaimana cara Ibu memanfaatkan video, gambar interaktif atau aplikasi digital dalam menjalankan konsep IPS? Kalau dalam konsep IPS, sebelum kita menjelaskan tentang kita dilihat konsepnya dari mana dahulu. Kalau di kelas 6 sekarang di semester 1 ini materi IPS-nya yaitu tentang kedatangan bangsa asing ke Indonesia sampai Indonesia merdeka. Jadi kalau masalah konsep itu konsepnya mungkin hanya sejarah, perjalanan sejarah. Jadi mungkin tidak lebih ke peta konsep kita mengadakannya. Kemudian bagaimana anak itu mengenal pahlawan-pahlawan itu mungkin secara digital kan lebih hidup mungkin, apalagi ada karakter itu yang sekarang sudah dibikin kartun sama orang gitu. Jadi memang banyak membantu gitu. Berarti lebih menarik bagi siswa. Lebih menarik bagi siswa ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu mengintegrasikan platform digital seperti Google Classroom dalam pembelajaran IPS? Kalau Google Classroom belum bisa kami laksanakan secara karena tidak semua anak punya medianya di rumah gitu. Untuk membawa ke sekolah pun karena ini masih SD mungkin lebih banyak dampaknya yang kurang baik, jadi belum dilaksanakan yang Google Classroom. Tapi kalau anak bekerja menggunakan aplikasi digital ini memang sudah dilaksanakan, tapi bukan dalam bentuk Google Classroom. Oke, baik. Nah, yang saya tanyakan selanjutnya Ibu, bagaimana proses Ibu menggunakan evaluasi digital seperti kuisis Ibu dalam menilai siswa? Kalau kuisis belum pelaksanaannya belum dalam bentuk penuh lagi, jadi masih dalam bentuk latihan-latihan saja. Karena kalau kuisis itu mungkin beberapa waktu lagi mungkin bisa dilaksanakan, karena mungkin perlu pendalaman lagi kami melaksanakannya untuk penilaian. Jadi kalau penilaian mungkin masih secara manual. Untuk penilaian? Iya, tapi kalau penilaian latihan tugas bisa ada dengan kuisis sudah diatur. Iya. Lagi Bu, bagaimana sih respon siswa saat mengikuti pembelajaran IPS berbasis digital? Alhamdulillah respon siswa baik karena mereka bisa menyaksikannya langsung. Kemudian kita punya banyak sumber belajar jadinya, jadi anak lebih bisa kreatif, lebih bisa menemukan sendiri dia kan metode inquiry kita bisa berjalan. Jadi respon dari anak tuh baik, sangat baik ya? Sangat baik, alhamdulillah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu, bagaimana siswa memanfaatkan perangkat digital secara mandiri dalam pembelajaran? Kalau secara mandiri kita memang belum, mungkin kalau belum melepas betul ya, karena bagi anak mungkin pelaksanaan ini karena bagaimana ya, kami tidak punya guru TIK, jadi masih bersifat guru kelas yang membagikan, tidak punya ruang labor gitu, jadi mungkin masih dalam bimbingan semua, jadi belum secara mandiri. Kemudian kalau di rumah tentu memang harus ada pengawasan dari orang tua karena anak umumnya hanya pakai handphone. Jadi harus perlu bimbingan lagi? Masih perlu bimbingan, belum bisa secara mandiri. Mandiri belum bisa. Karena nanti kalau mandiri itu yang kita apakan ya, nama anak-anak nampak misalnya dilepas Chromebook satu-satu, pernah dicobakan, kita suruh cari ini di sini, dia yang di kepalanya apa yang belum bertemu selama ini itu yang dicarinya di sana. Nah ya dimanfaatkannya untuk itu. Jadi memang belum bisa dilepaskan lagi. Nah, memang harus diarahkan. Iya. Dan pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana media digital membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap pembelajaran IPS? Iya, seperti sudah dikatakan tadi, anak sumber belajar anak masih makin banyak. Nah, karena dengan makin banyaknya sumber belajar, anak tersebut dapat mengetahui, dapat membandingkan, dapat menemukan juga, kemudian dapat memperluas wawasannya. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana contoh kolaborasi siswa yang terjadi ketika penggunaan media digital? Kalau contohnya kita bisa dalam diskusi kelompok, bisa juga. Kemudian kita juga dalam menjawab beregu gitu. Misalnya dikasih kuis
Nah ya nanti jawab beregu gitu kan, jadi kayak lomba gitu kan. Misalnya kalau pakai quizzes kan ya itu nampak kan di depan kita tayangkan, nanti yang dari kita yang buat soal kan nampak nih, nanti siapa jawaban masuk cepat-cepatnya kan nampak itu. Nah, jadi persaingannya lebih hidup. Jadi dengan diskusi kelompok dan penggunaan quizzes juga. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi Bu, apa dampak yang Ibu lihat pada siswa ketika pembelajaran IPS menggunakan media digital? Dampaknya bagi siswa tentu lebih mengerti bahwa handphone, bahwa dengan Chromebook, laptop kita sebenarnya bisa menemukan cara belajar yang baik. Jadi kalau anak selama ini mungkin yang dia dapat dari rumah game, hanya game mungkin yang menarik dia. Dengan adanya media digital yang kita ajarkan kepada anak-anak tentu juga menemukan bahwa ada cara belajar yang menarik dengan ini. Jadi alhamdulillah ada yang mulai tertarik bukan hanya untuk handphone saja, tapi sudah mencari sendiri ilmu yang dia inginkan gitu. Jadi penggunaan media digital ini sangat berdampak ya Bu bagi sangat berdampak, alhamdulillah positif dampaknya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya Bu, apa bentuk inovasi pembelajaran digital yang pernah Ibu terapkan pada materi IPS kelas 6? Kalau bentuk inovasinya memang tadi karena kita memberikan pelajaran sesuai dengan materi, tentu inovasinya mungkin ke dalam bentuk kegiatan. Nah ya kegiatan kita tentu ada inovasinya di situ. Kita mungkin bisa membuat anak bagaimana cara anak itu dapat memahami dengan bukan hanya sekedar menonton. Jadi kalau kita mempersiapkan anak dengan media digital, itu kita sudah menyiapkan LKS-nya. LKS-nya tentu harus sesuai dengan sana. Kalau misalnya anak mungkin mencari di buku atau segala macam, sekarang dengan media digital itu LKS-nya tentu mengarah ke sana, seperti itu contohnya. Atau metode kegiatannya kita lakukan lagi kan. Misalnya siswa kita tugaskan mencari yang tidak sempat waktunya lagi, seperti misalnya menganyam dia sudah pernah di kelas 5, dasarnya sudah ada, kita nanti kasih gambaran. Nah ini ada contoh di YouTube juga temukan seperti ini, coba kamu cari bentuk yang lain, cobakan sendiri, besok ikut temukan kalau habis. Nah kan seperti itu ya, dengan cara kegiatan dan juga pembentukan video pembelajaran gitu. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu, bagaimana Ibu membangunkan model pembelajaran inovatif dengan teknologi digital? Kalau di PBJL tentu teknologi inovatif ini sangat berguna di semua mata pelajaran, sebenarnya tidak di PBJL aja, sebenarnya di semua model pembelajaran bisa kita gunakan ini. Jadi anak bisa diperkecil masalah, bisa menemukan sendiri bisa, apalagi kalau yang bersifat membangun siswa kan. Nah, apalagi kalau sekarang anak-anak ini kan memang dianjurkan dia membangun pengetahuannya sendiri, jadi seperti itu. Jadi kita guru hanya membukakan jalan bagi mereka, ini yang harus dipelajari, bagaimana mempelajarinya seperti ini. Jadi nanti bagaimana anak itu mengembangkannya seperti itu. Jadi model pembelajaran inovatif PJBL dan PBL ini sangat membantu ya. Sangat. Yang saya tanyakan lagi Bu, apa contoh proyek atau tugas berbasis digital yang pernah Ibu berikan kepada siswa kelas 6? Kalau yang berupa proyek memang belum ada, tapi yang seperti tadi hanya tugas waktu latihan saja ya yang proyek. Kalau proyek mungkin hanya sekedar pembuatan video saja. Pembuatan video terus nanti di-upload gitu ya? Iya, di-upload itu saja, masih yang sederhana. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menyesuaikan inovasi digital dengan karakteristik belajar siswa? Kalau inovasi digital dengan karakteristik siswa, tentu kita harus memperhatikan siswa kelas 6 ini kan berada di umur 11-12 tahun, yang mana mereka lebih aktif di dalam kelas, kemudian jiwa ingin tahunya kadang di luar ekspektasi kita, jadi itu yang harus kita sesuaikan. Jadi memang kita sesuaikan gitu. Ada anak yang memang agak kurang tertarik dengan mungkin dengan suara. Di sini anak yang biasa yang audio visual, yang visual kan
tertangani semua anak, jadi seperti itu. Jadi memang bisa kita menangani dari tipe-tipe belajar anak, jadi bisa dapat dilakukan semua dengan tipe belajar anak tadi kan. Menyesuaikan inovasi digital dengan karakter siswa ini menyesuaikan sekali Iya. untuk audiovisual, Iya, audio. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, menurut Ibu apa dampak positif penggunaan teknologi digital terhadap hasil belajar siswa? Kalau dampak positifnya tentu siswa sudah mengalami kemajuan dalam belajar. Jadi tentu motivasinya agak naik karena dia merasa sudah belajar seperti orang-orang modern belajar seperti itu ya. Kemudian karena mudahnya mendapatkan ilmunya, tentu dia lebih bersemangat lagi, lebih mudah lagi untuk mendapatkan ilmunya. Kemudian lagi bagi kita guru juga memudahkan mencari sumber belajar yang mungkin tidak bertemu di sekolah. Misalnya kita akan menggambarkan daerah kutub itu seperti apa. Antartika, benua ke-6 itu Antartika kan, Antartika itu seperti apa. Atau pangeran-pangeran seperti kemarin kan ada belajar Pangeran Diponegoro, Pangeran Hasanuddin. Apa bedanya dari apa? Lebih nampak bagi siswa seperti itu di mana daerah dia. Kita jadi bisa menghubungkan di daerah Pulau Jawa di sini letak Pangeran Diponegoro. Tuan Imam Bonjol di Sumatera, nanti Sultan Hasanuddin di Makassar. Jadi memang jauh ya pahlawan itu. Memang sendiri-sendiri dia berjuang ya, nampak di sana kan seperti itu. Jadi penggunaan teknologi digital ini sangat memudahkan guru, memudahkan siswa dibandingkan kurikulum sebelumnya. Alhamdulillah ya, apalagi sekarang kan sudah ada ini lebih enak lagi seperti itu. Oke, mantap. Ada pertanyaan terakhir ini Ibu. Menurut Ibu dijelaskan kendala yang Ibu hadapi dalam menerapkan pembelajaran di PSS digital. Kalau kendalanya mungkin karena lokal agak jauh dari sumber wifi mungkin ya jaringannya mungkin agak apa, tapi kalau itu bisa diapakan dengan paket data sih, insya Allah masih bisa gitu kan tertangani. Kemudian belum semua siswa memiliki alatnya, jadi kalau kita ingin memberikan tugas di rumah agak susah. Jadi kemudian mungkin pelatihan untuk gurunya lebih diperbanyak lagi karena aplikasinya kan tentu lebih banyak sekarang gitu. Jadi ada koneksi internet dan semua siswa belum memiliki. belum menguasai penggunaan. Mungkin ada laptop di rumah dia nggak tahu menggunakannya kan seperti itu. Dan juga pelatihan untuk gurunya juga. Iya, pelatihan untuk gurunya tentu penting karena inovasi ini mungkin kalau hanya kita saja melihat lihat di YouTube, lihat di buku itu tentu tidak seenak kita menerima dari narasumber langsung seperti itu. Kalau di YouTube atau di video lebih menarik ya? Iya, lebih menarik, cuma kan kita tidak terfokus gitu karena mungkin hanya sepotong-sepotong, tapi kalau memang pelatihnya kan kita memang fokus mempelajarinya seperti itu. Pertanyaan terakhir ini, apa rekomendasi Ibu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS SD berbasis digital di masa yang mendatang? Kalau untuk meningkatkannya mungkin banyak ya. Mungkin materi pelajarannya ini mungkin kalau sekarang kan IPAS itu kan disatukan antara IPA dan IPS. Kalau menurut kami guru, kami lebih senang antara IPA itu dan IPS itu mungkin dipisahkan saja ayat. Jadi anak murid pun dia lebih jelas sekarang kita belajar IPS. Karena ilmu IPA dan ilmu IPS itu kalau kita pelajari kan jauh berbeda seperti itu. Jadi itu. Kemudian lagi mungkin lebih diperbanyak lagi perangkat-perangkat yang menunjang untuk ini. Kalau papan ini kan sekarang satu persekolah, apa salahnya nanti tiap kelas punya gitu. Anak lebih apa ya? Ya kita bisa lebih bebas menggunakannya. Kalau sekarang tentu dijadwalkan seperti itu kan. Jadi rekomendasi Ibu dalam penggunaan pembelajaran teknologi berbasis teknologi itu IPA dan IPS juga dipisah ya Bu, dan juga peningkatan medianya juga diperbanyak. Iya. Mungkin sekian wawancara dari saya Ibu. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang dalam wawancara ini, dan terima kasih atas Ibu meluangkan waktunya Ibu.
Alhamdulillah, terima kasih juga. Cuma ya sebagai itu hanya itu yang bisa Ibu sampaikan menurut keadaan diri Ibu pribadi dan keadaan di sekolah. Terima kasih Bu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Iya.